Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada video kali ini saya akan membacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk buang hajat menghadap ke arah timur dan menghadap ke arah barat. Nanti teks hadisnya ini akan kita pahami secara baik sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Mana yang benar? Katanya tidak boleh kita buang hajat menghadap ke barat ke timur. Tapi kenapa ada hadis bunyinya buanglah hajat menghadap ke timur atau menghadap ke barat? Ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bunyi teks hadisnya, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Artinya, idza ataitumul ghaita, ketika kalian datang ke tempat buang hajat, fala tastaqbilu al-qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, juga jangan kalian membelakangi kiblat. Tapi tapi syarriku, menghadaplah ke sebelah timur, au gharribu, atau menghadaplah ke sebelah barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua yang juga redaksinya hampir sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tastaqbilul qiblah, janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakangi kiblat, bighaitin au baulin, dalam kondisi buang hajat besar maupun dalam au baulin, atau membuang hajat kecil, buang air kecil. Walakin, hanya saja, syarriku, kalian melakukan buang hajat menghadap ke timur, au gharribu, atau menghadap ke barat. Baik teman-teman sekalian, potongan yang terakhir tadi itu jelas sekali bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini buang hajat menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Sekarang pertanyaannya, terus mana yang benar? Katanya kita tidak boleh menghadap kiblat. Maka yang pertama akan kita menjadikan sebagai jawaban adalah ya benar. Larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat dalam buang hajat itu sangat jelas. Sebagaimana perkataan Rasulullah tadi, bunyinya idza ataitumul ghait, ketika kamu datang ke tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiruha, juga jangan membelakangi. Ini larangan yang jelas bagi mereka yang buang hajat di tempat terbuka. Jadi larangan menghadap kiblat atau membelakanginya bagi mereka yang buang hajat di tempat yang terbuka. Tapi bagaimana dengan potongan yang kedua? Walakin syarriku au gharribu, tapi menghadaplah ke sebelah timur atau menghadaplah ke sebelah barat. Ternyata teman-teman sekalian, bahwa memahami hadis ini tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Dalam artian ada teks yang bunyinya seperti ini, ada konteks yang harus kita pahami. Bahwa teman-teman sekalian, hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika posisi beliau berada di Madinah, gitu. Jadi posisinya beliau sedang berada di Madinah. Sebagaimana kita tahu bahwa kota Madinah itu berada di sebelah utaranya kota Makkah. Dalam artian berarti orang-orang Madinah itu ketika sholat kiblatnya itu menghadap ke selatan, gitu. Maka kalau kamu buang hajat, kata Nabi, jangan menghadap ke kiblat, maka pilihlah tempat yang lain, berarti arah yang lain, yaitu arah ke utara, arah ke timur dan arah ke barat. Karena arah timur dan barat itu bukan menghadap juga bukan membelakangi, gitu. Maka kalimat yang tadi itu tidak salah, hanya saja konteksnya yang harus kita pahami. Maka nanti hadis ini ketika kita pahami sebagai
kita seorang muslim yang berada di Indonesia, maka kalimatnya yang seakan-akan kita pahami, kalimat tersiratnya itu, maka idza ataitumul ghaid, ketika kamu datang ke tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah engkau menghadap kiblat, wala tastadbiruha, juga jangan membelakanginya, karena kiblat kita di Indonesia itu arahnya adalah ke barat. Artinya Indonesia itu sebelah timurnya Arab Saudi atau Mekah. Berarti kalau kita di Indonesia, kiblat kita secara umum bisa kita sebut kita menghadap ke arah barat. Maka hadis ini harus kita pahami maknanya bahwa walakin, tapi janganlah engkau menghadap kiblat, hanya saja menghadaplah ke sebelah utara atau menghadaplah ke sebelah selatan. Ini namanya memahami sebuah hadis dari sisi teksnya maupun dari sisi konteksnya, sehingga tidak salah paham. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dua hadis tadi itu jelas sekali kalimat teksnya, jangan menghadap kiblat, tapi disuruh menghadap ke barat dan menghadap ke timur. Ini kan berarti kita bertentangan kalau memahaminya dari konteks Indonesia atau dari wilayah Indonesia. Tapi kalau memahaminya dari konteksnya berada di Madinah, maka hadis itu tidak kontradiksi. Tapi kalau memahaminya di Indonesia, maka bukan redaksinya yang kita ganti, tapi cara memahaminya yang kita ganti gitu. Jangan engkau menghadap kiblat ketika buang hajat, tapi janganlah engkau menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat, tapi menghadaplah ke sebelah utara atau menghadaplah ke sebelah selatan. Itu untuk kita yang berada di Indonesia, cara memahaminya dengan cara yang tadi kami sebut. Kemudian yang kedua dalam memahami hadis tersebut, bagaimana hukumnya ketika kita ini di rumah memiliki toilet atau kamar mandi yang menghadap ke arah, atau klosetnya terutama, kloset yang menghadap ke arah kiblat. Sebagian besar ulama atau jumhur ulama memahami hadis larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu adalah larangan untuk mereka yang buang hajat di tempat terbuka. Ini jumhur ulama memahaminya gitu. Tapi itu tidak berlaku bagi kita yang buat hajat memiliki batas atau tembok pembatas antara diri kita dan kiblat. Artinya kalau kita hari ini rata-rata buang hajatnya adalah di toilet, maka hadis ini menurut jumhur ulama tidak lagi berlaku. Dalam artian itu sudah tidak ada halangan apapun gitu. Artinya menghadap manapun asal kita sudah berada di dalam satu ruangan, maka larangan itu tidak lagi terkena oleh diri kita. Kemudian yang kedua, memang ada sebagian ulama yang tetap bersikukuh dengan hadis itu. Artinya larangan buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat itu berlaku dimanapun, termasuk kita yang memiliki buang hajat di dalam toilet. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau toilet kita ini sudah terlanjur membangunnya itu menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat? Maka biarkan saja, karena nanti merubah itu tentu membutuhkan banyak biaya dan membutuhkan banyak waktu. Dan yang kedua, walaupun ulama yang pertama mengatakan hadis ini berlaku untuk mereka yang buang hajat di luar, namun alangkah baiknya tetap dihindari buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, kalau kita baru mau membangun toilet atau membangun rumah dan ini belum jadi, maka diupayakan tetap sebaiknya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Bagaimanapun dua pendapat ulama tadi itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Kalau terpaksa, dalam artian sudah terlanjur seperti itu toiletnya, maka biarkan saja. Tapi kalau belum, maka alangkah baiknya dibuat agar tidak menghadap atau membelakangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.